Ya pemirsa, kita beralih ke Berita TV-mu Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menindaklanjuti Ideopolitor yang diselenggarakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor ini akan digelar di 6 regional dengan pembukaan di Regional Semarang Raya. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng resmi menggelar kajian Ramadan 1446 Hijriah dan dialog Ideopolitor di 6 regional se-Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Ideopolitor yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tidak hanya untuk pimpinan daerah Muhammadiyah saja, namun kegiatan ini juga diperuntukkan pimpinan daerah Aisyah. Setelah Ideopolitor yang digelar PWM Jateng, nantinya daerah masing-masing juga akan menggelar kajian Ramadan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi gerakan sekaligus upaya menambah keberkahan Ramadan bagi para peserta. Kegiatan ini akan digelar di 6 regional untuk gelombang pertama sekaligus pembukaan kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor yakni Regional Semarang. 6 regional ini terdiri dari Semarang Raya, Solo Raya, Pati Raya, Pekalongan Raya, Kedung Raya, dan Banyumas Raya. Para peserta nantinya akan mendapatkan materi penting diantaranya ideologi dan paham agama Muhammadiyah, Islam berkemajuan wasatiyah, serta transformasi dan aplikasi sistem organisasi Muhammadiyah menuju profesional, maju, dan modern. Dalam sambutannya, Tafsir mengajak para peserta untuk menjaga keutuhan ideologi Muhammadiyah, menguatkan basis pemahaman Islam berkemajuan, serta terus berinovasi dalam menerapkan sistem organisasi yang profesional dan modern. Apresiasi kepada PDM Kota Semarang yang telah menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, sukses, dan barokah. Dengan acara ini maka kita dikuatkan ideologisasi dan kaderisasi di lingkungan para pimpinan Muhammadiyah di tingkat daerah. Semoga sekali lagi lancar, sukses, dan barokah. Kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor Regional Semarang Raya ini diikuti sebanyak 82 peserta. Materi disampaikan oleh Abdul Fattah, Jumari, Ahmad Hasan Asy'ari Ulamai, Wahyudi, Dodok Sartono, dan BOMK. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah melanjutkan kegiatan kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor Muhammadiyah Aisyah dan gelombang kedua yakni Regional Solo Raya di SMA Muhammadiyah PK Kota Barat, Surakarta. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng menggelar kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor Muhammadiyah Aisyah Regional Solo Raya. Sebanyak 98 pimpinan daerah Muhammadiyah dari PDM Solo Raya yang terdiri dari PDM Kota Surakarta, PDM Sukoharjo, PDM Klaten, PDM Boyolali, PDM Sragen, PDM Karanganyar, dan PDM Wonogiri, ditambah 21 pimpinan daerah Aisyah Solo Raya mengikuti kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor Muhammadiyah Aisyah Solo Raya. Ideopolitor ini diadakan oleh PWM Jateng sebagai tindak lanjut dari Ideopolitor yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah untuk mencapai program prioritas keputusan Muktamar 48, yaitu penguatan ideologi dan paham agama Muhammadiyah, terutama untuk para pimpinan dan juga kader-kader persyarikatan. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPKSDI sebagai unsur pembantu pimpinan atau UPP PWM Jawa Tengah diberi mandat menjadi fasilitator pengajian Ramadan dan Ideopolitor untuk PDM se-Jawa Tengah. Pengajian Ramadan dan Ideopolitor untuk PDM se-Jawa Tengah dengan pola per regional, di mana Jawa Tengah memiliki 6 regional. Ideopolitor untuk PDM se-Jawa Tengah dibagi dalam 6 regional. Dan kali hari ini di tahap kedua, gelombang kedua di Solo Raya untuk PDM dan PDA se-Solo Raya. Dan insya Allah nanti terus sampai ke 6. Ideopolitor ini diadakan oleh PWM sebagai tindak lanjut dari Ideopolitor yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah untuk mencapai program prioritas keputusan Muktamar 48, yaitu penguatan ideologi dan paham agama Muhammadiyah,
terutama untuk para pimpinan dan juga kader-kader persyarikatan. Karena dengan penguatan ideologi inilah nanti akan berdampak kepada semua sektor di pergerakan Muhammadiyah, sejak sistemnya, budayanya, kemudian strateginya, kemudian SDM-nya, skill-nya, dan lain sebagainya berawal dari penguatan ideologi ini. Dan mudah-mudahan berjalan lancar semua, dan Muhammadiyah terus melakukan inovasi untuk menuju Muhammadiyah unggul berkemajuan. Sekretaris PWM Jateng Dodok Sartono menyampaikan bahwa Ideopolitor untuk PDM se-Jawa Tengah dibagi dalam 6 regional dan ini tahap kedua gelombang kedua di Solo Raya untuk PDM dan PDA se-Solo Raya dan nanti akan berlanjut hingga ke 6 regional. Dengan penguatan ideologi inilah nanti akan berdampak kepada semua sektor di pergerakan Muhammadiyah dalam hal sistem, budaya, strategi, SDM, skill, dan lain sebagainya. Semua berawal dari penguatan ideologi. Diharapkan kegiatan ini berjalan lancar dan Muhammadiyah terus melakukan inovasi untuk menuju Muhammadiyah unggul berkemajuan. Nah, bagi pimpinan daerah yang belum menyertakan anggotanya, maka akan diminta untuk mengikuti pengajian Ramadan dan Ideopolitor di periode berikutnya dan seterusnya. Dan nanti ditutup ada pengajian yang ke-8 sebagai sapu jagat. Jadi para pimpinan daerah yang masih belum, maka diikutkan di pengajian Ramadan dan Ideopolitor pada sesi sapu jagat. Itu sebagai informasi tambahan bahwa yang ada di Solo Raya itu ternyata terbanyak sejumlah 98. Plus ditambah PDA se-Solo Raya ada 21. 98 plus 21. Mungkin itu informasi untuk pengajian Ramadan dan Ideopolitor se-Solo Raya. Sugiharto memberitakan dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah Nalum Sari berupaya untuk meningkatkan komunikasi, kebersamaan dan silaturahmi dengan pimpinan ranting Nahdlatul Aisyah di Nalum Sari, salah satunya dengan menggelar pengajian triwulan. Pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah atau PCNA Nalum Sari sukses menggelar triwulan 3 cabang kajian Nahdlatul Aisyah atau KANA dan buka bersama. Kajian bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hashim Blimbing Rejo Nalum Sari, Jepara. Ketua PCNA Nalum Sari Eni Fitria menjelaskan bahwa hidup tidak selalu tentang dunia. Dengan meluangkan waktu dan bertolabul ilmi di Nahdlatul Aisyah akan membawa banyak manfaat serta keberkahan. Ia juga menyampaikan kajian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kebersamaan, dan silaturahmi 3 ranting agar ukhuwah semakin bertambah. Ketua PRNA Blimbing Rejo Dwi Ana Aprilia selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih karena antusias peserta yang turut meramaikan kajian kali ini. Nahdlatul Aisyah karena 3 cabang dan juga buka bersama antara PCNA Mayong, PCNA Welahan dan juga PCNA Nalum Sari. Alhamdulillah antusias kader Nahdlatul Aisyah di 3 cabang sangat besar sekali. Terbukti yang datang ada sekitar 120 kader Nahdlatul Aisyah. Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali bergiliran dari mulai PCNA Mayong, kemudian PCNA Welahan, dan yang terakhir yaitu PCNA Nalum Sari. Acara dilanjutkan dengan tausiah dan doa oleh Edi Purwanto yang menyampaikan tentang obat hati ada 5. Salah satunya berkumpul dengan orang solih. Ini berkaitan dengan salah satu tekad Nahdlatul Aisyah untuk sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. Manfaat berkumpul dengan orang solih untuk membentuk lingkungan yang baik, menjaga keimanan yang kita miliki. Edi Purwanto menutup tausiah sore dilanjutkan dengan doa, buka bersama dan sholat maghrib berjamaah. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara mempersiapkan Muktamar ke-49 dengan matang. Salah satunya dengan studi banding ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang sebelumnya sebagai tuan rumah Muktamar ke-48. Dalam studi banding ini, panitia penyelenggara Muktamar ke-49 mendapatkan informasi yang cukup untuk menyukseskan Muktamar ke-49 nanti.
Menuju Muktamar ke-49, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara atau PWM Sumut bersama panitia penyelenggara Muktamar ke-49 mengunjungi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng untuk bersilaturahmi. Silaturahmi ini dalam rangka studi banding penyelenggaraan Muktamar, di mana Muktamar ke-48 tahun 2022 Jawa Tengah menjadi tuan rumah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai panitia penerima. Ketua PWM Jateng Tafsir memberikan pesan untuk pembukaan Muktamar ke-49 dibuat sebagus mungkin karena wajah Muhammadiyah terletak di pembukaan atau hal yang nampak, di mana nantinya akan banyak orang-orang penting yang menghadiri pembukaan. PWM Sumut bersama panitia juga telah melaksanakan audiensi dengan pihak pemerintah dan lainnya. Mereka juga telah melakukan studi banding atau sosialisasi ke PWM yang pernah menjadi tuan rumah Muktamar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Ketua penyelenggara Muktamar ke-49 mengajak seluruh warga persyarikatan untuk mendukung acara ini dan pihak panitia siap menyukseskan Muktamar ke-49 nanti. Maka pada hari ini kami berada di Jawa Tengah dan sudah diterima oleh Ketua Pimpinan Wilayah bersama dengan panitia pelaksana Muktamar tahun 2022 yang lalu yang ke-4 di Solo. Kami banyak mendapatkan informasi terkait dengan pengalaman penyelenggaraan. Inilah yang menjadi hal yang sangat penting kami berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah ini. Insya Allah segala sesuatu yang telah kami dapatkan tadi, terutama dari pengalaman panitia lokal tahun 2022, kami banyak mendapatkan informasi yang sangat berharga, terutama dalam mempersiapkan bagaimana menjambut para peserta, penggembira, dan juga para tamu-tamu dalam dan luar negeri sehingga betah di Sumatera Utara, sehingga bagaimanapun setidaknya walaupun tidak bisa melebihi tapi sama dengan bagaimana suasana Muktamar di Solo yang lalu, sehingga pelaksanaannya berjalan sukses pelaksanaannya, sukses hasilnya tentu akan menjadi kebanggaan warga Perserikatan Muhammadiyah. PWM Sumut telah melaksanakan konsolidasi kepada Muhammadiyah dan Aisyah se-Sumatera Utara untuk terus bersemangat dalam menyelenggarakan Muktamar ke-49 nanti pada tahun 2027. Betul bahwa semua warga Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Utara sudah siap mendukung penyelenggaraan acara ini sehingga bisa berjalan berkat rahmat Allah. Insya Allah akan kita upayakan siap menerima para tamu dari dalam negeri termasuk juga dari luar negeri. Muktamar ini akan tentu memiliki ciri khas, akan berusaha menampakkan ciri khas Sumatera Utara melalui budaya dan kulinernya, karena Sumatera Utara juga termasuk destinasi wisata yang banyak objeknya dan pasti akan menarik. Nantinya pembukaan Muktamar ke-49 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, yakni Stadion Deli. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Remaja Masjid Taqwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah Krian Kalinyamatan Jepara gelar Semarak Ramadan dengan berbagai kegiatan. Semarak Ramadan ini menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah antar jamaah dan memfasilitasi jamaah untuk memperdalam agama Islam. Masjid Taqwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM Krian Kalinyamatan Jepara kembali menyemarakan kegiatan Ramadan dengan berbagai acara yang menarik dan bermanfaat. Sepanjang bulan suci Ramadan, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang mempererat ukhuwah. Menurut Irfanuddin, koordinator kegiatan Ramadan di Masjid Taqwa Krian Kalinyamatan, tujuan dari serangkaian kegiatan ini adalah untuk mempererat ukhuwah antar jamaah dan memfasilitasi jamaah untuk memperdalam agama Islam. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan semangat beribadah di bulan Ramadan melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, menjalin ukhuwah antar jamaah masjid dan warga sekitar, menyediakan kesempatan bagi jamaah untuk mendalami ajaran Islam melalui kajian agama yang intensif, dan mengoptimalkan keberkahan Ramadan dengan kegiatan yang produktif. Maka dari itu, kami membuka kesempatan bagi kaum muhsinin untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan yang Masjid Taqwa Krian Kalinyamat ini laksanakan.
Salah satu kegiatan yang paling dinantikan adalah sahur dan berbuka bersama setiap hari. Jamaah dapat menikmati sahur dan berbuka bersama di masjid. Kegiatan ini tidak hanya mempererat ukhuwah antar jamaah, tetapi juga memfasilitasi jamaah untuk memulai dan mengakhiri puasa dengan cara yang baik. Selain itu, masjid juga menyelenggarakan kajian sebelum berbuka. Kajian ini membahas tentang berbagai tema keagamaan seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Kajian ini dipimpin oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam. Tarawih dan tadarus juga menjadi bagian dari kegiatan Ramadan di Masjid Taqwa Krian Kalinyamatan. Setiap malam hari jemaah bisa mengikuti tarawih dan tadarus yang dipimpin oleh imam dan ustadz-ustadz yang berpengalaman. Pada 10 hari akhir Ramadan, masjid juga menyelenggarakan i'tikaf. I'tikaf adalah kegiatan yang memungkinkan jemaah untuk menghabiskan waktu di masjid dan memperdalam agama Islam. Selama i'tikaf, jemaah dapat mengikuti berbagai kegiatan keagamaan seperti kajian, tarawih, dan tadarus. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 50 siswa TK Aisyah 9 Jepara Belimbing Rejo Nalum Sari melakukan kegiatan yang menarik dan menyenangkan yakni keliling kompleks menggunakan delman. Pengalaman naik delman ini menjadi pembelajaran kontekstual atau pembelajaran yang berdasar pengalaman. TK Aisyah 9 Jepara Belimbing Rejo Nalum Sari mengajak para siswanya berkeliling kompleks jalan sekitar sekolah menggunakan kendaraan delman. Lebih dari 50 siswa mulai dari kelas A, kelas B1 dan kelas B2 ikut menaiki delman dengan didampingi oleh guru kelas masing-masing. Para siswa menaiki delman secara bergantian. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengenalkan anak-anak mengenai transportasi darat pada zaman dahulu yakni delman. Selain itu, anak-anak dapat secara langsung melihat dan merasakan pengalaman naik delman yang termasuk sebagai pembelajaran kontekstual atau pembelajaran yang berdasar pengalaman. Para siswa merasa sangat senang dan gembira. Wahyu Erindo Safitri, salah satu wali murid, menilai kegiatan ini sebagai bentuk pembelajaran yang sangat bagus, supaya anak lebih semangat lagi untuk berangkat sekolah, dan kegiatan ini juga dapat memberikan pengalaman naik delman pada anak. Bagi Kepala TK 9 Jepara Enayanti, kegiatan ini adalah bagian dari pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada transportasi tradisional, sekaligus memberikan pengalaman langsung yang menyenangkan. Alhamdulillah, anak-anak pada pagi hari ini merasa gembira karena hari ini anak-anak diajak naik delman mengelilingi kompleks di sekitar TK Aisyah 09 Jepara. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan anak secara langsung alat transportasi tradisional. Dan di sini anak-anak dikenalkan bagian-bagian dari kendaraan tersebut, kemudian dikenalkan kepada Pak Kusir. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan anak dalam mengenal transportasi tradisional delman yang sudah mulai jarang ditemukan sekarang. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Muhammadiyah Aisyah bersama Ortom Bangsri Jepara menggelar bakti sosial dengan berbagi sembako. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan. Kegiatan ini diharapkan bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Bangsri Jepara mengadakan baksos berbagi sembako untuk kaum duafa, mu'alaf, keluarga penerima manfaat, ustadz-ustadzah TPQ, KB, dan TKA Base Cabang Bangsri. 200 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, kecap, dan mie lezatmu. Ketua PCA Bangsri Musdalifah mengucapkan terima kasih kepada para dermawan dan panitia yang telah menyukseskan acara baksos. Dari baksos ini diperoleh uang lebih kurang 26 juta yang dibelanjakan 200 paket sembako. Selain itu, dalam baksos ini sebagai ajang memperkenalkan produk Mimu kepada masyarakat agar produk yang ada di Muhammadiyah dapat dikenal lebih luas. Ketua PCA Bangsri Suharman berharap kegiatan tahunan ini terus berlanjut. Harapannya kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Setelah acara penyerahan sembako secara simbolis kepada kaum duafa, dilanjutkan dengan pentasyarufan ke ranting-ranting yang ada di cabang Bangsri yang berjumlah 7 ranting. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.